Baiklah, mari kita segera mulai. Topik kita saudara siang hari ini adalah tentang teologi penyembahan atau theology of worship. Saudara-saudara, ini adalah judul mata kuliah yang saya pimpin di beberapa seminari, saudara, ya, termasuk STTRI. Ini adalah sebetulnya mata kuliah, saudara, ya. Jadi ini adalah sebuah kuliah yang biasanya saya bawakan minimal 40 jam dalam 1 semester. Jadi kabar baik buat saudara adalah saudara mendapatkannya dalam 40 menit. Kabar menyeramkan buat saya adalah saya harus menyampaikan dalam 40 menit, saudara. Ya, saudara boleh doakan saya, saudara, ya, supaya saya tetap hidup berdiri di sini, ya. Nah, saudara-saudara, di dalam topik kita siang hari ini kita akan sama-sama merenungkan 3 pertanyaan yang sangat fundamental, ya, kalau kita bicara tentang penyembahan atau ibadah, ya, yaitu adalah what, why, and how. Ya, ini adalah berbicara tentang esensi dari ibadah itu sendiri, ya, konsep, filosofi, paradigma, worldview, ya, tentang ibadah. Nah, saudara-saudaraku, kita semua melakukan ibadah begitu rutin di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, ketika engkau percaya Yesus sebagai juru selamat, ketika engkau menjadilah Tuhan, maka hari Minggu terdekat pasti saudara sudah pergi beribadah ke gereja. Betul nggak, saudara, ya? Nah, saudara pernah hitung-hitungan nggak, saudara? Kalau saudara 1 tahun saja menjadi anak Tuhan, maka minimal berapa kali saudara beribadah hari Minggu? Gampang, berapa? 52 kali. Ya, saya sebut minimal karena saya tidak menghitung hari-hari ibadah di luar hari Minggu, seperti Jumat Agung. Kemudian ada beberapa gereja yang kebaktian tengah minggu, ya, KTM, ibadah persekutuan doa dan sebagainya. Oke, 1 tahun 52 kali. Kalau 10 tahun berapa kali? 520 kali. Kalau 20 tahun 1040 kali. Kalau 40 tahun jadi anak Tuhan seperti saya kurang lebih. Berapa? 4080 kali minimal. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah berhitung seperti ini, kita menjadi terkejut, bukan? Bahwa ternyata ibadah adalah sesuatu yang sangat familiar, yang sangat akrab, yang sangat dekat, yang sangat rutin kita lakukan, saudara. Nah, saudara, itu sebabnya pertanyaan ini menjadi sesuatu yang sangat valid dan perlu kita pikirkan. Di tengah-tengah rutinitas engkau beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu di gereja, apakah engkau memahami apa itu sebetulnya penyembahan? Mengapa kita menyembah? Dan bagaimana seharusnya kita menyembah Tuhan? Nah, saudara-saudara, mari kita sama-sama merenungkan 3 pertanyaan besar ini, saudara. Mari kita lihat yang pertama. Apa itu penyembahan? What is worship? Nah, saudara, bahasa Inggrisnya katanya digunakan adalah worship. Kata yang digunakan adalah worship. Saudara, worship itu dari akar katanya adalah worth. Worth, saudara, itu berarti bernilai, berharga, mulia. Jadi saudara, secara telah kata ini, worship adalah sebuah kata kerja di mana kita menganggap sesuatu itu berharga, mulia, bernilai. Nah, saudara, kalau kita tengok di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada 2 kata yang umum dipakai dalam referensi tentang penyembahan. Dalam perjanjian lama, saudara, kata yang dipakai adalah, siapa yang bisa baca yang di atas? Kalau ada yang bisa baca, saya kasih iPad saya, ada? Kalau ada yang bisa, saya kasih iPad saya dan Pak Mujo, ada? Syahah, saudara, yang atas, ya. Yang kedua, itu dalam bahasa Yunani adalah proskuneo. Nah, saudara, syahah dan proskuneo secara literal, ya, artinya adalah sebuah tindakan kita merebahkan diri, ya, bersujud, ya, to bow down atau to prostrate, ya, bersujud di hadapan sesosok atau satu pribadi yang kita anggap lebih besar, lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi daripada diri kita. Nah, itu adalah kata dari Alkitab kita.
berdasarkan ini saudara, kita akan tambahkan dari ayat firman Tuhan, Mazmur 29 ayat 2. Di situ dikatakan saudara, ascribe to the Lord the glory due His name. Saudara-saudara, penyembahan adalah ketika saudara kita memuliakan Tuhan sesuai, seturut dengan reputasinya Dia yang memang adalah Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kata memuliakan ya, atau to glorify atau glory di dalam bahasa Ibrani itu adalah kata yang dipakai adalah kavod, yang artinya berbobot atau heavy. Jadi ketika kita berkata kita memuliakan, artinya kita menganggap Tuhan itu adalah satu pribadi yang berbobot di mata kita. Satu pribadi yang bukan pribadi sembarangan, bukan pribadi yang sepele, bukan pribadi yang kita bisa anggap remeh, saudara. Tetapi pribadi yang berbobot, yang penting, yang sekali lagi bernilai bagi kita. Nah, saudara-saudara, berdasarkan telaah kata dan juga ayat referensi ini, saudara, maka saya coba merumuskan secara umum lebih dahulu. Apa definisi penyembahan? Penyembahan adalah pengakuan dan perilaku terhadap suatu objek yang kita anggap sangat bernilai. Saya pelan-pelan saudara, supaya ini menyerap dulu di kepala. Apa itu penyembahan? Penyembahan adalah pengakuan dan perilaku kita terhadap suatu objek yang kita anggap sangat bernilai, kavod, yang sangat penting bagi kita. Nah, saudara perhatikan saudara definisi ini, saya rumuskan secara hati-hati. Saudara, pengakuan dan perilaku. Artinya saudara, ini bukan hanya melibatkan yang di dalam kepalamu. Ini bukan hanya melibatkan saudara sikap di dalam hatimu, saudara, tetapi juga perilaku, sesuatu yang eksternal, sesuatu yang lahiriah, yang menunjukkan betapa engkau menghargai, menganggap objek tersebut sangat bernilai atau menjadi ultimate value. Nah, saudara-saudara, sampai di sini kita bertanya, bila manakah kita menjadikan suatu objek sangat bernilai? Saudara, kita menjadikan sesuatu objek sangat bernilai bagi hidup kita adalah ketika, saudara dengar baik-baik, ketika kita menganggap objek tersebut sebagai sumber kebermaknaan, kebahagiaan, kepastian, dan kendali atas kehidupan kita. Inilah yang dimaksud dengan objek yang sangat bernilai, yaitu ketika kita menganggap objek tersebut adalah sumber makna hidup kita. Objek tersebut yang bisa mendatangkan kebahagiaan terbesar di dalam hidup ini. Objek tersebut yang dapat menjamin kehidupan kita secara pasti, masa depan kita. Objek tersebut yang memegang kendali atas hidup kita. Saudara, kita pasti akan berusaha sekuat-kuatnya mendapatkan dan mempertahankan objek penyembahan kita ini. Bahkan saudara, kalau sesuatu kita anggap sebagai sumber kebermaknaan, kebahagiaan, kepastian, dan kendali atas hidup, maka kita rela mati pun untuk objek ini, saudara. Kita rela mati untuk objek ini. Dan ketika kita kehilangan, ketika kita tidak mendapatkan objek ini, saudara, kita akan menjadi sangat marah, sangat takut, dan sangat sedih. Saudara perhatikan, saya sedang mengkombinasikan antara teologi dan psikologi untuk membantu saudara mulai mengintrospeksi dirimu saat ini juga. Saat saudara mendengar saya, saudara bisa mulai melakukan soul searching di dalam diri. Sesungguhnya siapa objek penyembahan di dalam diri?
Yang kalau kau kehilangan hal itu, kau akan sangat marah. Kalau engkau tidak mendapatkan hal itu, kau akan sangat sedih. Kau akan merasa sangat takut kalau kau tidak memiliki atau tidak mempunyai objek tersebut. Nah, saudara-saudara, pada akhirnya kita harus akui bahwa setiap orang pasti menyembah sesuatu. Betul apa betul? Setiap orang pasti menyembah sesuatu. Ya. Kalau saudara betul-betul sudah paham definisi penyembahan yang tadi saya katakan, setiap orang pasti menyembah sesuatu. Setiap orang pasti menganggap suatu objek lainnya adalah sumber kebahagiaan, sumber kepastian, kebermaknaan, dan kendali atas hidupnya. Saya ambil contoh, saudara, supaya pembicaraan kita lebih konkret. Misalkan, saudara, ada sebuah kisah tentang seorang majelis, lebih tepatnya mantan majelis di sebuah gereja. Saudara, majelis ini adalah majelis langganan, dalam arti setiap kali ada pemilihan pasti beliau terpilih. Kalau beliau tidak terpilih itu karena harus istirahat dulu. Berhubung ADART mengatakan hanya beberapa periode betul-betul setelah harus istirahat. Dan setiap kali pemilihan dipilih lagi. Sampai suatu kali, saudara, usianya karena sudah mencapai batas maksimum yang ditentukan oleh ADART, akhirnya dia tidak lagi menjadi seorang majelis. Apa yang terjadi, saudara, ketika dia tidak lagi menjadi majelis, dia sudah puluhan tahun jadi majelis, dan kali itu dia tidak boleh lagi jadi majelis. Saudara, dia mengalami depresi. Dia mulai berubah sikapnya. Dia mulai menjadi orang yang sinis. Dia duduk di belakang, saudara. Suatu hari Minggu ada rekan majelis aktif yang coba mengajak dia duduk di depan. Karena biasanya memang dia duduk di depan. Apa jawabnya, saudara? Dia berkata begini, apa yang duduk di depan? Saya kan sudah tidak dibutuhkan oleh gereja. Saudara, perhatikan. Tanpa disadari, orang ini telah menjadikan pelayanan sebagai objek penyembahan. Sebab dia menganggap pelayanan sebagai sumber kebermaknaan hidupnya. Itu sebabnya ketika dia tidak lagi bisa melayani sebagai majelis, dia tidak punya jabatan itu lagi, saudara. Dia menganggap dirinya tidak berguna. Dia menganggap dirinya tidak bermakna. Dia menganggap dirinya tidak penting. Dia telah menjadikan pelayanan sebagai Tuhannya karena dia menganggap sebagai sumber kebermaknaan. Contoh lain, ketika engkau diputuskan oleh pacar. Sampai di sini pernah alami putus pacar, angkat tangan dengan sedih. Ada? Bener aja ada angkat tangannya, padahal saya bercanda. Saudara, ketika kita diputuskan pacar, lalu kita begitu sedih, lalu kita menganggap bahwa hidup kita ini udah tidak lagi bahagia, lebih baik gua akhiri hidup gua aja dah. Gua nggak bahagia, hidup gua tidak lagi punya kemampuan untuk bersenang atau berbahagia, tidak lagi sedih, galau sepanjang masa. Karena sudah diputuskan pacar atau ditinggalkan oleh sang kekasih. Saudara, tanpa sadar dan baik, kau telah menjadikan pacar sebagai objek penyembahan karena kau menganggap dia sebagai sumber kebahagiaan. Contoh lain, ketika engkau berkata, kalau aku punya uang 500 miliar, maka hidupku pasti aman, hidupku pasti terjamin. Apapun yang akan aku capai di masa depanku, pasti aku bisa lakukan. Saudara, kalau engkau berkata seperti itu, sadarkah engkau telah menjadikan uang dan harta menjadi objek penyembahan karena engkau menganggap uang dan harta sebagai sumber apa? Kepastian. Contoh lain, ketika engkau begitu mencintai pekerjaanmu, karirmu, sampai engkau betul-betul istirahat kalau engkau masuk rumah sakit karena sakit. Kalau engkau masih sehat, kau bisa kerja mati-matian, pagi pulang, malam, dan sebagainya. Kau memberikan hidupmu seluruhnya, waktumu untuk pekerjaanmu. Kau membiarkan pekerjaanmu take control atas dirimu. Saudara, kau telah menjadikan karirmu menjadi
objek penyembahan. Karena kau menganggap pekerjaan adalah yang memegang kendali, mengontrol. Nah, saudara-saudaraku, kalau sudah begini, sekali lagi, setiap orang pasti menyembah. Betul? Setiap orang pasti menyembah sesuatu objek. Saudara-saudara, tidak ada yang disebut berdasarkan definisi ini. Saya harus berhati-hati kan misalnya Pak Bejo. Berdasarkan definisi ini, saudara, maka sebetulnya tidak ada itu ateisme murni. Tentu saja, saudara, ateisme kita percaya ateisme adalah sesuatu tidak percaya kepada Tuhan agamawi. Tapi berdasarkan definisi ini, saudara, sebetulnya tidak ada orang yang ateisme, karena pasti setiap orang di dunia ini mentuhankan sesuatu. Bahkan seorang ateis pun juga menyembah sesuatu. Betul bukan, saudara? Barangkali seorang ateis, dia menyembah ideologinya sendiri. Dia menganggap ideologinya, cara berpikirnya sebagai sumber kebermaknaan, sumber kebahagiaan, kepastian, dan kendali atas hidupnya. Setiap orang pasti menyembah. Kalau demikian, pertanyaan pentingnya adalah siapa atau apa yang kita sembah? Dan ini pertanyaan yang seharusnya kau pikirkan saat ini. Saudara, jangan lupa, walaupun kau orang percaya, walaupun kau sudah lahir baru, kau bisa jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Sebab apa itu penyembahan berhala? Simpel. Penyembahan berhala adalah ketika engkau menjadikan suatu objek selain Tuhan yang sejati itu sebagai sumber kebermaknaan, kebahagiaan, kepastian, dan kendali kehidupan. Kalau engkau anggap pelayananmu sebagai sumber kebermaknaan, kalau engkau anggap jabatanmu di gereja sebagai sumber kebahagiaan lebih daripada Tuhan, maka kau sudah jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Saudara-saudaraku, mari kita lihat sekarang pertanyaan yang kedua. Why we worship God? Mengapa kita menyembah Tuhan? Nah, saudara, saya coba memberikan jawaban dalam bentuk 5D. Karena ada 5 alasan mengapa kita menyembah Tuhan, dan setiap alasan ini berdasarkan huruf pertamanya, ya dalam bahasa Inggris dimulai dengan huruf D. Yang pertama, saudara, kita menyembah Tuhan ya, karena itu adalah sebuah kewajiban, duty. Worship is a duty. Penyembahan adalah sebuah kewajiban. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Markus 12 ayat 30, Yesus berkata, perintah terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatannya. Mengasihi Tuhan, saudara, adalah tindakan menyembah. Itu sebabnya, saudara, saya rasa dengan aman Markus 12 ayat 30 bisa saja kita ubah menjadi sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatannya. Saudara perhatikan, menyembah Tuhan adalah sebuah perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu, sembahlah Tuhan Allahmu. Dan banyak referensi lain dalam Alkitab yang mengatakan memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu adalah sebuah perintah. Silakan saja kau baca dalam Mazmur. Sembahlah Dia, pujilah Dia. Sebuah imperatif, sebuah perintah. Yang kedua, saudara, mengapa kita menyembah Tuhan? Karena penyembahan adalah sebuah delight. Penyembahan adalah sebuah kenikmatan bagi kita. Saudara-saudara, Mazmur 27 ayat 4 mengatakan begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, yang di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Dalam perjanjian lama, saudara, baik Tuhan dengan hadirat Tuhan itu synonymous atau identik.
Jadi kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada istilah bait Allah, terutama dalam Mazmur, itu merujuk pada hadirat Tuhan sendiri. Sudah hadirat Tuhan adalah sesuatu yang enjoyable kalau berdasarkan Mazmur itu. Hadirat Tuhan adalah sesuatu yang bisa kita nikmati. Bukankah Westminster Catechism atau Katekismus Westminster yang terkenal itu dimulai dengan sebuah pertanyaan, apa tujuan utama dari manusia? What is the chief end of human beings? Jawabannya adalah to glorify and, nah ini menarik, to glorify and to enjoy Him forever. Memuliakan dan menikmati Dia selama-lamanya. Teman-teman, ngomong-ngomong, ketika saya katakan penyembahan adalah sebuah kenikmatan, ini bukan sesuatu yang teoritis, saudara. Kalau saudara betul-betul sudah jadi anak Tuhan, kalau betul-betul dalam hatimu sudah ada Roh Kudus, kau sebetulnya punya privilege untuk mengalami kenikmatan bersekutu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Gak usah jauh-jauh. Pernah nggak saudara, engkau waktu saat teduh, baca Alkitab, berdoa, pribadi, di kamar, sendirian, saudara begitu menikmati sampai waktu berjalan, tidak engkau rasakan tiba-tiba sudah 1 jam. Pernah ngalami? Pernah ngalami? Nah itu prinsip psikologis, sesuatu yang nikmat pasti berjalan cepat waktu, betul nggak ya? Sesuatu yang tidak enak pasti waktu berjalan lambat. Kau berdoa, kau memuji Tuhan pribadi, ya, barangkali kalau kau bisa berbahasa roh, ya kau menikmati penyembahan, tiba-tiba waktu sudah 1 jam, 2 jam, kau tidak terasa. Itu yang saya maksud, penyembahan adalah sebuah kenikmatan. Kau bercakap-cakap dengan Bapa Surgawi dan kau menikmati interaksi. Saudara sampai di sini, mari kita coba lihat duty and delight. Saudara, saya bersyukur banget karena tidak berhenti pada duty. Kalau berhenti pada duty, maka penyembahan kesannya sebagai sesuatu yang mengekang dan memberatkan. Betul nggak, saudara? Tetapi disinilah indahnya kita hidup di dalam Kristus. Penyembahan bukan hanya duty semata-mata, tetapi juga delight. Artinya, ketika kita melihat duty dari kacamata delight, maka penyembahan bukanlah kewajiban yang mengekang, bukan kewajiban yang mencekik, tapi penyembahan adalah kewajiban yang justru menyenangkan kita. Amin. Yang ketiga, saudara, design. Mengapa kita menyembah Tuhan? Ya karena kita didesain oleh Tuhan untuk menjadi penyembah. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Di dalam bahasa Blaise Pascal, dia mengatakan, Blaise Pascal seorang filsuf, beliau mengatakan bahwa di dalam batin manusia ada sebuah ruang kosong yang memang sengaja diciptakan oleh Tuhan, yang tidak bisa diisi oleh apapun secara perfect, secara sempurna kecuali oleh Tuhan. Kalau kau coba-coba mengisi ruang kosong di batinmu dengan apa? Dengan seks, dengan karir, dengan apa? Pendidikan, dengan jabatan, dengan apa? Dengan pacar, dengan sosial media, dengan gadget, dengan uang, dengan apapun. Saudara, kau tidak akan pernah puas. Seperti puzzle yang kepingannya bukan kepingan itu. Tuhan yang bisa mengisi ruang itu. John Calvin mengatakan itulah yang disebut dengan desiderium aeternitatis, the desire for eternity, yang tidak lain adalah Tuhan itu sendiri. Kita merindukan itu. Nah, saudara-saudara, kita diciptakan menjadi makhluk penyembah. Sadarkan kau? Kita adalah homo adorans. Kita adalah makhluk-makhluk penyembah. Nah, saudara-saudara, sampai di sini, saudara, mari kita lihat sekali lagi duty and desire. Kalau sudah begini, saudara, sadarkan engkau bahwa perintah Tuhan kepada kita supaya kita menyembah Dia saja, satu-satunya objek penyembah kita, sebetulnya adalah perintah untuk kebaikan kita sendiri. Karena dengan kita menaati perintah itu, kita sedang memenuhi desain Allah atas kita. Sudah mengerti kata maksud? Saudara, kalau Tuhan perintah, kalau Tuhan desain ikan
supaya hidup di dalam air. Sebenarnya Tuhan ciptakan ikan nih khusus untuk hidup dalam air. Suatu hari, anggaplah Tuhan mengumpulkan seluruh ikan di dunia. Lalu Tuhan berperintah begini, ikan-ikan, besar kecil tanpa terkecuali, air tawar, air laut, kalian harus hidup dalam air. Itu perintah Tuhan bagi ikan seluruh dunia. Saudara, saya mau tanya saudara, apakah perintah itu hanya untuk Tuhan, kepentingan Tuhan, atau juga untuk kebaikan ikan-ikan? Misalkan ada ikan yang bandel, saudara, aku mau melanggar perintah Tuhan, aku mau coba hidup di luar air. Apa yang akan terjadi, saudara? Jadi ikan pepes, saudara. Saudara-saudara, inilah desain. Yang keempat, saudara, mengapa kita menyembah Tuhan? Karena penyembahan kita sesungguhnya adalah sebuah display. Apa artinya, saudara? Waktu kita menyembah Tuhan, kita sedang memproklamasikan kepada dunia seberapa besar, seberapa mulia, seberapa agung Tuhan kita itu. Saudara-saudara, Tuhan tidak bisa kita lihat saat ini. Nah, Yesus sudah naik ke surga. Artinya kita tidak bisa melihat Tuhan dalam wujud fisik. Bagaimana kita menyampaikan kepada dunia, memperkenalkan kepada dunia dengan cara yang efektif, dengan cara yang bisa ditangkap oleh dunia ini, bahwa Tuhan kita besar, Tuhan kita hidup. Salah satu cara yang paling efektif adalah melalui penyembahan. Tidak percaya? Saudara bayangkan skenario-nya begini, skenario A. Bayangkan suatu hari di gerejamu, saudara, ada seorang tidak percaya datang, dia ingin tahu Tuhan orang Kristen sebesar apa. Kemudian dia duduk di belakang, saudara. Dia duduk di belakang ketika ibadah dimulai, dia mulai lihat kiri kanan, dia mulai observasi. Dia ingin tahu nih, Tuhan orang Kristen itu sebesar apa sebetulnya. Kemudian dia mulai melihat sebelah kirinya main BB, lagi ibadah, main BB. Sebelah kanannya ngobrol, sebelah depannya buka warta gereja. Padahal yang di depan suruh nyanyi, tetapi nggak ada yang nyanyi. Dan banyak pula yang terlambat. Waktu khotbah disampaikan, dia melihat banyak yang tidur. Saudara bayangkan, orang tidak percaya ini ketika keluar dari gereja, apa yang di dalam pikirannya? Masuk akal sekali kalau dia berkata begini, ternyata Tuhan orang Kristen itu kecil, betul tak? Itu buktinya mereka menganggap sebagai orang Kristen. Dalam ibadahnya saja begitu rupa sembarangan. Tapi coba bayangkan skenario yang B. Ketika dia duduk, dia kaget. Ibadah belum dimulai, gerejanya sudah penuh. Dan orang-orang datang mulai berdoa sendiri-sendiri. Dia mulai lihat ada suatu suasana kekudusan, ada suatu suasana keintiman. Tidak ada yang ngobrol-ngobrol, tas itu merek apa? Tidak ada yang buka-buka BB. Semuanya siapkan diri. Kemudian waktu ibadah dimulai, dia melihat tidak ada yang buka BB, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang melakukan apapun. Semuanya bernyanyi dengan sepenuh hati, dengan sepenuh suara. Gedung gereja itu seperti bergetar karena semua orang bernyanyi dengan semangat. Waktu mendengar khotbah, semua orang melek, semua orang mencatat khotbah, semua orang dengan antusias, amin. Ketika bernyanyi lagu pujian yang lambat, dia melihat semua orang menangis, mulai melakukan gestur penyembahan yang begitu kelihatan intim sekali. Saudara, saya percaya orang ini keluar dari gereja dan berkata, there is something with Christian God. Ada sesuatu istimewa dengan Tuhan yang orang Kristen. Saudara dengar, ibadah hari Minggu itu selalu memiliki karakteristik penginjilan. Saudara, yang namanya ibadah penginjilan itu bukan hanya KKR. Sesungguhnya setiap hari Minggu, every Sunday, ibadah hari Minggu memiliki karakteristik evangelistik. Karena setiap hari Minggu engkau memperlihatkan apakah Tuhan itu besar atau kecil di hadapan dunia. Jadi jangan sungguh-sungguh latihan persiapan kalau KKR doang ya. Hari Minggu saudara juga harus maksimal dan excellent. Amin. Dan disitulah kesempatan saudara menunjukkan kepada dunia, this is my great God. Dan berikutnya saudara, destiny. Mengapa kita menyembah Tuhan? Karena memang nanti
tujuan akhirnya kita adalah untuk memuliakan Dia selama-lamanya. Baca saja dalam kitab Wahyu. Nanti waktu Yesus datang kembali, saudara, tidak akan ada lagi, saudara, seminar-seminar pembinaan, katekisasi, kelas apologetika, nggak ada lagi. Kalau kali ini saya boleh berbangga dikit, ya. Gak ada, saudara, gak ada. Nanti waktu Yesus datang kembali, lu belum lulus, lu katekisasi, udah lu masuk kelas sama Rasul Paulus. Gak ada, saudara. Nanti waktu Yesus datang kembali, kita akan langsung bertatap dengan Tuhan, kita akan langsung mengenal Dia. Tetapi di dalam kekekalan ada satu aktivitas yang akan kita lakukan, yaitu menyembah Dia, meninggikan Dia, ascribe Him as the ultimate value of our life, memuliakan Dia. Kalau sudah begitu, apa yang kau lakukan pada hari Minggu di gerejamu itu hanya sebuah sekolah persiapan menuju kekekalan. Amin. Amin. Jadi kalau hari Minggu ibadah yang benar, yang sungguh-sungguh, yang serius. Jangan sampai nanti Tuhan panggil kau ke surga, kau kaget. Karena kenapa? Setiap hari Minggu kau tidak pernah belajar dengan baik. Inilah 5 alasan mengapa kita menyembah Tuhan. Mari kita lihat sekarang pertanyaan berikutnya. How? Bagaimana kita menyembah Tuhan? Saudara, mari kita lihat Yohanes 4 ayat 23 ada di depan. Ya, saudara tidak perlu buka. Saudara, ngomong-ngomong, Yohanes 4 adalah bagian dari Injil, satu-satunya bagian dari Injil yang memuat pengajaran eksplisit Yesus tentang penyembahan. Jadi semua orang yang ingin mendalami penyembahan harus nengok ke Yohanes pasal 4. Ya, tidak ada bagian lain di dalam Injil di mana Yesus berbicara secara eksplisit tentang penyembahan. Yesus berkata begini kepada perempuan Samaria. Ya, ini percakapan perempuan Samaria dengan Yesus. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, kalau untuk melihat ayat sebelumnya, saudara, apa yang memicu Yesus berkata begini dalam ayat 23? Karena di ayat 22, saudara, khususnya 20, di ayat 20, perempuan Samaria ini menyampaikan pergumulan hatinya, menyampaikan kebingungannya. Perempuan Samaria ini bilang begini, bangsaku, bangsa Samaria, menyembah Tuhan di gunung ini, yaitu gunung Gerizim. Bangsamu orang Yahudi menyembah Tuhan di Yerusalem. Memang di dalam kalimat perempuan Samaria ini tidak ada tanda tanya, tetapi sebetulnya kebingungan dia. Intinya dia ingin berkata begini sama Yesus, yang benar itu yang mana? Apakah ibadah bangsaku, bangsa Samaria, atau ibadah bangsamu? Saudara perhatikan, pergumulan atau kebingungan perempuan Samaria ini sebetulnya adalah pergumulan yang bersifat formalis. Apakah ibadah bangsaku bentuk A, ataukah ibadah orang Yahudi bentuk B yang menyenangkan hati Tuhan? Saudara, ngomong-ngomong, ternyata kebingungan orang Samaria ini, perempuan Samaria ini, itu juga kebingungan banyak gereja zaman sekarang. Bukankah seringkali kita, bahkan termasuk pemimpin gereja, pertanyaannya juga sama dengan perempuan Samaria. Apakah pakai band atau pakai piano yang menyenangkan hati Tuhan? Karena dia berkutat masalah formalisme atau gaya atau bentuk. Apakah yang pakai mimbar sebagai gede bagong atau pakai mimbar yang kecil? Apakah pendeta pakai jas lengkap atau pakai jeans? Apakah yang tradisional atau yang kontemporer? Apakah yang angkat tangan atau yang tangannya diikat di belakang? Yesus tidak menjawab A atau B. Walaupun perempuan Samaria ini memberikan pilihan berganda A atau B, Yesus tidak menjawab A atau B. Mengapa? Karena buat Yesus itu bukan yang terpenting, ada yang jauh lebih penting. Itu sebabnya Yesus menjawab C. Yang terpenting adalah kita harus kembali kepada esensi ibadah. Apa itu esensi ibadah? Yang pertama, kita lihat ada 3 cara atau 3 syarat kalau penyembahan kita mau menyenangkan atau menyentuh hati Bapa. Saudara, Yohanes 4 ayat 23 dibuka dengan sebuah frase, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Saudara, waktu saya membaca ayat ini, frase ini paling membingungkan saya. Maksudnya apa ya? Udah datang tapi belum datang. Maksudnya apa?
Nah, setelah saya teliti, saudara, di dalam bahasa aslinya memakai sebuah istilah yang sangat spesifik, hora, atau bahasa Inggrisnya the hour. Dan di dalam Injil Yohanes, istilah ini selalu mengacu pada kematian Kristus di atas kayu salib. Kalau saudara masih ingat mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan di Kana, mengubah air menjadi anggur, Yesus mengatakan, waktuku belum tiba. Itu sama istilah yang dipakai. Artinya, kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi maksudnya begini, saudara. Nah, mengapa sudah datang dan belum datang? Ya lihat, karena saat Yesus mengatakan kalimat ini, dia sudah di bumi dalam rangka naik ke atas kayu salib, tapi dia belum mati di atas kayu salib. Mengerti saya maksud? Sudah masuk akal sekarang? Nah, saudara, dengan demikian, saudara, Yesus ingin mengatakan di dalam bagian ini, saudara, bahwa menyembah Tuhan itu harus melalui aku. Saatnya sudah datang dan sudah tiba, tapi akan datang, yaitu dia mengacu pada dirinya sendiri, kematian dia di atas kayu salib, karya Kristus. Itulah yang memungkinkan kita menyembah Bapa di surga. Saudara, penyembahanmu harus melalui Kristus. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang kepada Bapa, datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah mediator satu-satunya yang melaluinya kita bisa mengenal dan menyembah Bapa di surga. Dalam bahasa yang lebih sederhana, saudara harus dilahirkan baru. Amin. Amin. Persis dalam pasal sebelumnya, Yohanes pasal 3, Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, berbicara tentang kelahiran baru. Kelahiran baru selalu mengandung unsur atau percaya Yesus sebagai juru selamat. Saudara, KTP-mu boleh Kristen, namamu boleh Yohanes, Paulus, Ezra, atau Daniel. Kau boleh lahir di dalam keluarga Kristen, bahkan kau bisa saja kau sudah jadi pelayan di dalam gereja. Tapi kalau kau belum lahir baru, you are not a worshiper. You are not. Saudara harus dilahirkan baru, karena melalui Kristus kau baru bisa menyembah Bapa. Yang kedua, kita lihat menyembah Bapa dalam roh. Perhatikan roh di situ huruf kecil, bukan huruf besar. Artinya ini rohnya siapa? Rohnya kita, rohnya saya, rohnya Anda. Nah, saudara-saudara, menyembah Tuhan itu harus di dalam roh kita. Yang saya sederhanakan menjadi penyembahan itu harus berangkat dan berdasarkan dari hati. Hati penyembahan harus mendahului perilaku penyembahan. Apa itu hati penyembahan? Hati penyembahan adalah sebuah sikap yang merindukan, yang mencari, yang memprioritaskan, yang mengutamakan, yang ingin menyenangkan, yang mencintai Tuhan. Mazmur 57 ayat 8-9 mengatakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermasmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Saudara perhatikan urutannya. Hati dulu siap apa nyanyi dulu? Hati dulu baru nyanyi. Jiwa dulu bangun atau main alat musik dulu? Jiwa dulu bangun baru main alat musik. Saudara perhatikan, inilah hati penyembahan. Jangan dibalik. Banyak orang Kristen sekarang dibalik-balik. Musik dulu main, baru gue bisa menyembah Tuhan. Udah kayak mesin diesel aja, musik panas gitu. Kalau musik gak enak, musik gak sesuai selera gue, aduh yang main drumnya gue lemes begitu, aduh akordnya gak keren ah. Tuhan sorry, gue gak bisa menyembah, hati gue kagak ngangkat, abis musiknya begitu sih. Itu namanya bukan hati penyembah, itu namanya mood. Sudah mengerti? Beda. Kalau mood itu bergantung dari situasi di luar kita. Kalau hati penyembahan itu masalah komitmenmu, itu masalah ketetapan hatimu, itu masalah cintamu kepada Tuhan. Ngomong-ngomong saudara, Tuhan bukan hanya memprioritaskan hati kita, tapi Tuhan sanggup dan mampu melihat hati kita. Setuju nggak? 1 Samuel 16 ayat 17 mengatakan, manusia melihat apa yang dilihat oleh manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Itu sebabnya saudara, dengar baik-baik, engkau tidak bisa membohongi Tuhan.
Kau bisa membohongi Pak Bejo, kau bisa membohongi Kau Samuel, kau bisa membohongi pendeta di gerejamu dengan perilaku penyembahanmu yang kelihatannya saleh, tetapi dalamnya salah. Tapi kau tidak bisa membohongi Tuhan. Coba bilang kiri dan kanan, tepok temanmu, bilang kiri, berhenti bohongin Tuhan. Coba bilang. Ya. Saudara mau tahu apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah ternyata menyenangkan Tuhan itu bukan sesuatu yang impossible buat kita. Celakalah kalau Tuhan bilang begini, aku hanya bisa disenangkan kalau suaramu seindah Ruth Sahanaya atau Israel Hitler. Gimana lu yang suaranya falas, betul nggak saudara? Alangkah celaka kalau Tuhan berkata, aku bisa disenangkan kalau kau punya kolektor 1 juta rupiah per minggu. Ya gimana uang jajan gua aja 100.000 per minggu? Tuhan tidak menuntut itu. Tapi Tuhan mengatakan, kau bawa hatimu. Dan saudara-saudara, kabar baik adalah setiap kita punya hati. Amin. Tidak setiap kita punya suara singgah Sahanaya. Tidak setiap kita punya kolektor 1 juta rupiah. Tapi setiap kita punya hati untuk Tuhan. Yang kita bisa persembahkan kepada Dia. Yang terakhir, dalam kebenaran. Apa maksudnya dalam kebenaran? Saya tarik saudara, salah satu artinya adalah penyembahanmu harus berdasarkan pengenalanmu akan Tuhan. Engkau hanya menyembah yang kau kenal. Penyembahan setulus apapun, sesemangat apapun, tetapi kalau hatimu, pikiranmu tidak mengenal yang kau sembah, maka penyembahanmu belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Suatu hari saya khotbah di gereja sendiri. Selesai khotbah saya bersalaman di depan, lalu ada seorang jemaat baru 2 bulan. Dia salaman dengan saya, dia berkata begini, Pak Jimmy, wow, istri Pak Jimmy itu sungguh beruntung. Istri Pak Jimmy udah cantik, jago main piano lagi. Saudara, waktu saya dengar kalimat beliau, saya menyetujui kalimat yang pertama, bahwa istri saya cantik. Tapi saya tidak setuju dengan kalimat berikutnya, jago main piano. Kenapa? Boro-boro jago, suruh pencet nada C belum tentu tahu. Usut punya usut, ternyata hari itu yang main piano adalah kakak ipar saya, yang menikah dengan kakak saya. Itu sebabnya nama belakangnya jadi Setiawan, seorang perempuan. Dia mengira, kalian cuma tahu, dia mengira perempuan namanya belakangnya Setiawan. Oh, ini istrinya Pak Jimmy. Coba saya mau tanya saudara, kalau saudara jadi saya, ketika orang memuji istri saya, istri Pak Jimmy jago main piano, apakah saya harus bilang begini? Oh iya, thank you, memang istri saya jago main piano. Padahal kenyataannya tidak. Padahal dia tulus tuh. Kenapa saya tidak menerima? Karena tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan pengenalan. Kalau ada orang bilang sama saya, Pak Jimmy, kau hebat, jago masak. Enggak, saya tidak menerima pujian itu. Karena saya bukan jago masak, saya jago makan. Apalagi kalau saudara berkata, oh Pak Jimmy keren, ganteng, kayak Ari Wibowo, mirip banget. Itu namanya bukan pujian, penghinaan itu namanya. Saudara-saudara, kalau engkau ingin menyembah Tuhan dan penyembahanmu ingin menyenangkan Tuhan, penyembahan harus berdasarkan pengenalanmu akan Tuhan. Memang kita tidak bisa mengenal secara lengkap akan Tuhan, tapi kita bisa mengenal Tuhan secara akurat. Itu sebabnya belajarlah firman, sembahlah Dia, kenali Tuhan, maka engkau akan memiliki penyembahan yang jauh lebih baik. Amin. Mari kita tundukkan kepala saudara.